Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Syuhada. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jual beli. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih. Pengertian jual beli atau perdagangan dalam Islam dalam istilah fikih yaitu disebut al-bai', yaitu yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun secara etimologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan. Nah, hal itu dapat dilaksanakan dengan akad baik ucapan maupun perbuatan. Sebagian ulama lain memberikan pengertian, salah satunya yaitu ulama Hanafiyah. Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara yang khusus. Yang dimaksud dengan ulama Hanafiyah dengan kata-katanya tersebut adalah ijab qabul atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Nah, dasar yang kedua itu ada dasar hukum jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ada juga hadis dari Al-Bazzar yaitu dari Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Lalu beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, itu adalah landasan dasar hukum terkait jual beli. Nah, yang ada rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan membeli dan pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dan penjual yang menjadi rukun-rukun dalam jual beli, yaitu hanya kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, adapun pendapat ulama menyatakan bahwa rukun jual beli paling tidak terdiri dari 4 hal, yaitu diantaranya yang pertama itu ada akidain atau 2 orang yang berakad baik pembeli maupun penjual. Nah, yang kedua itu ada objek jual beli atau ada barang yang diperjualbelikan. Nah, yang ketiga itu ada ijab qabul atau silgot. Nah, yang keempat itu ada nilai tukar atau pengganti barang, contohnya seperti uang. Nah, syarat jual beli dalam Islam mengikuti pada rukun yang disertakan dalam jual beli, yaitu rukun-rukun tersebut akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat. Nah, yang pertama itu kan ada terkait akidain atau 2 orang yang berakad. Maka di sini perlu diperhatikan diantaranya orang itu harus berakal. Nah, dan ada 2 orang yang berbeda. Nah, diantaranya itu berakal atau tidak bisa disebut tidak mempunyai gangguan jiwa. Nah, yang perlu diperhatikan di antara berakal dan 2 orang yang berbeda kan. Ya, jual beli yang dilakukan orang yang memiliki gangguan jiwa ini, maka jual belinya tidak sah jika yang melakukan transaksinya itu memiliki gangguan jiwa. Nah, itu jual belinya tidak sah.
Nah, yang kedua yaitu untuk objek jual beli terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu perbedaan objeknya itu harus keberadaan objeknya itu harus terlihat atau jelas gitu, dan ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan, dan itu harus dimiliki oleh si penjual itu sendiri. Tidak boleh menjual yang bukan tidak boleh menjual barang yang bukan milik si penjual itu, dan harus diserahkan langsung ketika berakad. Nah, yang ketiga yaitu dari segi sigotnya yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena terdapat kaidah muamalah, yaitu suka sama suka atau saling memiliki kerelaan. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan nilai uang atau nilai tukar barang yang dijual, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu suci. Yang dimaksud suci ini barangnya tidak boleh najis. Nah, yang kedua itu dapat diserah terimakan atau berpindah. Nah, yang ketiga yaitu ada manfaatnya, mempunyai manfaat, dan yang keempat itu dimiliki sendiri atau yang mewakilkannya gitu. Nah, yang kelima itu diketahui oleh penjual dan pembelinya. Nah, jual beli yang terlarang umumnya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu karena tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melakukan transaksi jual beli karena adanya faktor yang merugikan. Contohnya seperti jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi, yaitu diantaranya jual beli barang yang zatnya haram. Contohnya seperti jual narkoba, jual khamar, daging babi atau daging anjing, dan barang-barang yang diharamkan. Nah, terus ada juga jual beli yang belum diketahui atau yang belum jelas barangnya. Contohnya seperti menjual buah-buahan, tapi si buahnya itu belum diketahui kualitasnya bagus atau tidak gitu. Jadi masih dalam bentuk masih di pohon, masih berbentuk bunga. Nah, itu tidak boleh dan tidak boleh dijual belikan karena itu barangnya belum jelas gitu loh, dari segi kualitas atau apanya. Nah, yang contoh lagi ada membeli anak sapi yang masih dalam kandungan, membeli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya gitu. Itu tidak boleh karena itu kan juga belum jelas. Dan ada juga menjual belikan sperma binatang gitu kan. Itu kan belum jelas wujudnya, belum jelas bentuknya, karena bisa saja itu kan akan ada kita tidak bisa mendeteksi bahwa itu akan berkualitas bagus atau tidak gitu. Nanti akan ada salah satu yang dirugikan gitu. Nanti itu tidak sah, jual belinya tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam transaksi jual beli dalam Islam gitu. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang menonton. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.